Assalamualaikum sahabat Sugih Tani Cianten dan sahabat Tani Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa selalu bekerja maksimal di ladang dan sawah kita masing-masing. Kali ini kita akan bahas bantuan pertanian keluarga dari Dinas Ketahanan Pangan, seperti apakah? Kita simak setelah intro berikut ini. Kali ini kita akan update perkembangan anggota Poktan Sugih Tani, yang mendapatkan program pertanian keluarga atau PK. Program ini didapat dari pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan. Program yang dijalani adalah budidaya cabai keriting. Selain mendapatkan bantuan berupa mulsa, NPK, bibit, dolomit, pupuk organik dan yang lainnya, Dinas Ketahanan Pangan juga mendatangkan penyuluh. Apa itu penyuluh? Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui tata cara bertani yang baik dan benar dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Karena dalam penyuluhan terdapat pelajaran cara-cara mengatasi permasalahan terhadap tanaman. Tujuan penyuluh adalah agar usaha atau kegiatan-kegiatan bertani menghasilkan usahanya lebih berhasil dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kalau diartikan secara bahasa sederhana adalah pemberitahu cara-cara bertani yang baik dan benar, agar mendapatkan hasil maksimal. Alhamdulillah dalam acara tersebut banyak hal baru yang bisa menjadi pelajaran buat petani. Oke, kita lanjut dengan cerita update salah satu petani yang mendapatkan program bantuan tersebut. Beliau adalah Bapak Sahril, salah satu penerima program penanaman cabai dari Dinas Ketahanan Pangan. Kita akan coba menginformasikan sudah sampai manakah program itu dijalankan. Pada saat admin mengambil gambar lebih kurangnya 3 minggu yang lalu, inilah posisi lahan yang direncanakan untuk penanaman cabai. Ini lahan bekas tanaman kacang, timun, buncis, dan cabai yang terus berulang-ulang. Kita juga bisa lihat plastik mulsanya sudah tidak lagi menutupi tanah alias sobek-sobek. Lahan ini sudah dipergunakan kurang lebih 2 tahun, dan sudah tidak layak lagi dipakai, karena sudah saatnya diolah ulang pembalikan tanah. Kebetulan dengan datangnya program dari Dinas Ketahanan Pangan, lahan ini bisa diolah ulang untuk diganti mulsa dan pasang pupuk-pupuk dasar. Lalu apa perkembangan dalam kurang lebih 3 minggu tersebut? Inilah penampakan 3 minggu kemudian. Tanah sudah 180 derajat berubah total. Tanah bekas tanam selama kurang lebih 2 tahun sudah nampak tanah baru, dan ini dikerjakan secara manual menggunakan cangkul. Disinilah bukti ternyata kemauan yang tidak didukung dengan permodalan akan sulit. Terbukti juga saat ada bahan-bahan yang didapat dari program Dinas Ketahanan Pangan. Tanah yang tadinya sudah tidak layak tanam kini menjadi lahan yang sangat segar untuk dijadikan lahan baru. Sekedar info bahwa beliau ini mengerjakan sendiri tanpa memakai jasa pekerja, bukan tanpa alasan petani ini mengerjakan semua ini sendiri. Karena dalam keadaan ekonomi sulit seperti sekarang ini yang diakibatkan pasca bencana dan naiknya harga BBM, menjadikan masyarakat sulit untuk mendapatkan pendapatan lebih, jadi intinya tidak ada modal buat membayar upah pekerja. Disinilah nilai-nilai manfaat bantuan pemerintah bisa benar-benar membantu. Dan bantuan yang tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan menjadikan tujuan pemerintah akan tercapai. Yang kita harapkan dari program ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan saat panen tiba, hingga mampu mendapatkan modal untuk memperluas atau memperbanyak tanam, hingga pendapatannya lebih meningkat lagi dan terbebas dari yang namanya rawan pangan. Kita kembali ke update olah lahan tadi. Selain tanah yang sudah terlihat baru ini, dari lahan sebelahnya bahkan sudah ditutup mulsa yang baru. Kebetulan saat admin datang beliau sedang melakukan penyemprotan terhadap lahan tersebut sebelum ditutup mulsa, dan inilah hasilnya. Di sini terlihat bedengan yang disemprot tadi sudah tertutup. Hanya saja admin tidak mengambil gambar proses penutupan, karena lebih baik admin membantu mengerjakan daripada leha-leha pegang kamera. Di sini kita lihat tinggal merapikan jepitan samping agar tidak kendor. Kembali ke manfaat penyuluhan tadi, di sini terlihat perubahan saat pembuatan bedengan, lebar dan tinggi bedengan sangat maksimal sesuai dengan anjuran yang tertera dalam penyuluhan. Jadi terbukti di sini bahwa penyuluhan lapangan itu penting. Admin bertanya, berapa lama target semua lahan ini tertutup? Beliau menjawab bahwa yang diinginkan dalam 4 hari ke depan semua lahan sudah tertutup, dan kebetulan beliau memakai pupuk kandang untuk pupuk dasar sudah siap tanam atau sudah difermentasi.
Selain pengolahan lahan, kita juga akan update apakah beliau sudah melakukan penyemaian bibit. Tentu saja sudah, dan kita akan lihat sudah seperti apa perkembangan tumbuh penyemaiannya. Inilah tempat saung semainya, kita cek sudah seperti apakah. Ternyata abang satu ini benar-benar rajin, beliau menyemai tanpa menggunakan tray, ataupun plastik, tapi membuat dari daun pisang. Kalau admin perhatikan ini tumbuh 99,5%, jadi tingkat kegagalannya sangat minim. Nanti kita akan coba wawancara perihal metode semai ini, mulai dari pengolahan tanah sampai prosesnya seperti apa, siapa tahu ada ilmu yang bisa kita gali. Nah, itulah update dari salah satu petani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, melalui Dinas Ketahanan Pangan. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk para petani, dan jaya untuk Indonesia. Sekian update kali ini, kita akan update petani-petani lainnya. Terima kasih buat Dinas Ketahanan Pangan. Salam Poktan Sugih Tani Cianten. Salam Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.